Sekarang kita mempelajari tentang jenis-jenis uang. Jadi ada 5 jenis uang ya. Yang pertama adalah menurut bahan pembuatannya. Jadi ada uang logam dan ada uang kertas. Ini adalah bentuk fisik dari uang logam ya. Kalau uang logam itu seperti ini ya, bahannya dari logam. Kalau yang pernah beredar di negara kita Indonesia ada 100 rupiah ya, ada 500 rupiah, ada 1000 rupiah, itu uang logam ya. Kemudian uang kertas ya, jelas bahannya dari kertas. Nah, ini adalah contoh-contoh uang kertas yang pernah beredar di negara kita, yaitu negara Indonesia. Tentunya ini diterbitkan oleh siapa? Oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Menurut nilainya, ada nilai penuh ya, atau full body money. Uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Nilai intrinsik itu nilai bahan pembuatannya ya, nilai bahannya sama dengan nilai nominalnya. Biasanya kalau uang yang mempunyai nilai penuh itu adalah uang logam. Satu keping uang logam ya, misalnya bahannya adalah 1000, maka nilai nominalnya itu biasanya ya sama, ditulis 100.000. Itu namanya jenis uang menurut nilainya, yaitu nilai penuh. Kemudian nilai tidak penuh atau representatif full body money, yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Jadi bahan pembuatannya itu lebih kecil biayanya daripada nilai nominalnya. Misalnya ya, untuk membuat satu lembar uang kertas 100.000 ya, yang tertulis 100.000 itu bahannya ya tidak sampai 100.000, mungkin hanya 20.000 atau 15.000. Itu yang dimaksud dengan nilai tidak penuh atau nilai intrinsiknya, nilai bahannya lebih kecil daripada nilai nominal. Nilai nominal itu kan nilai yang tertera di uang ya. Itu nilai nominal. Kemudian menurut berlakunya sebagai alat pembayaran. Ini ada uang kartal dan ada uang giral. Kalau uang kartal itu berupa uang kertas dan uang logam. Nah, siapa yang menerbitkan? Adalah Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Dan uang ini bisa digunakan untuk transaksi jual beli sehari-hari ya. Dan uang yang kita pegang setiap hari itu adalah uang kartal, yaitu kertas dan logam. Yang kedua adalah uang giral. Uang giral itu biasanya berupa apa? Cek, giro, ATM, misalnya ada kartu debit, kartu kredit, itu sebagai bagian dari uang giral atau contoh-contoh dari uang giral. Nah, ini contohnya ya, seperti ini. Biasanya kalau uang giral itu yang menerbitkan atau yang mencetak adalah bank umum atau bank konvensional, seperti itu. Selanjutnya adalah menurut lembaga yang mengeluarkan, yaitu Bank Sentral ya. Di Bank Sentral itu memiliki hak monopoli dalam apa? Dalam mencetak ya, mengedarkan uang kartal dan uang giral, kemudian termasuk apa? Menarik dan memusnahkan uang. Itu adalah hak monopoli dari Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bank umum. Nah, kalau bank umum itu mempunyai kemampuan dalam menciptakan suatu tabungan yang dapat diambil dan menggunakan cek atau biliet giro. Nah, jadi sini adalah kalau bank umum itu monopolinya adalah apa? Mencetak uang kartal.
Kalau menurut asal negaranya ada mata uang dalam negeri. Ya. Mata uang dalam negeri yang dikeluarkan oleh bank sentral negara tersebut. Nah, ini kalau kita Indonesia, berarti bank sentral kita yaitu Bank Indonesia. Ini adalah mata uang yang dicetak oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, 100 ribuan dan 20 ribuan. Ada lagi yang berapa? 50.000, ada yang 20.000 ya, ada yang 10.000, 5.000, kemudian 2.000 dan 1.000. Itu adalah uang kertasnya ya. Kalau uang logam ada yang berapa? 1.000, kemudian 500 ya. Itu termasuk uang logamnya. Nah, kemudian mata uang asing. Nah, mata uang asing itu apa sih? Adalah mata uang yang berasal dari luar negeri dan berlaku di negara asalnya serta transaksi internasional. Kalau ini adalah mata uang apa ini ya? Adalah mata uang dolar Amerika. Nah, ini adalah mata uang yang dicetak oleh siapa? Bank sentral milik negara Amerika. Jadi uang ini berlaku di negara Amerika dan berlaku untuk transaksi internasional. Memang ya kalau kita bertransaksi secara internasional maka yang digunakan sebagai dasar kurs misalnya adalah mata uang dolar Amerika, gitu ya. Kemudian ada mata uang unifikasi. Mata uang yang digunakan oleh beberapa negara yang bekerja sama, biasanya uang negara dalam satu kawasan. Kalau di sini yang contohkan adalah mata uang euro. Ini adalah disebut dengan mata uang unifikasi. Nah, berlaku hanya dalam satu kawasan saja, yang lainnya tidak, gitu ya. Kemudian nilai uang. Nah, ini ada nilai uang intrinsik ya, nominal, nilai internal dan nilai eksternal. Nah, apa itu nilai intrinsik? Adalah nilai uang berdasarkan harga bahan untuk membuat uang. Nah, misalnya satu keping uang logam itu berapa harga bahannya? Nah, misalnya 1.000, misalnya bahan dasarnya 1.000 ya, berarti itu yang 1.000 itu disebut dengan nilai intrinsik. Nah, ada juga yang disebut dengan nilai nominal, yaitu nilai yang dicantumkan pada mata uang tersebut. Nah, jadi misalnya uang satu lembar ya, uang kertas satu lembar yang ditulis nominalnya berapa? 100.000, ada yang ditulis 50.000 ya, tulisan nominalnya itu yang disebut dengan nilai nominal. Kemudian ada nilai internal. Nah, internal kemampuan uang untuk ditukar dengan barang. Nah, misalnya uang 100.000 atau 500.000 itu bisa ditukar dengan 1 gram emas misalnya. Itu adalah yang dimaksud dengan nilai internal. Ada lagi yang dimaksud dengan nilai eksternal. Apa itu? Adalah kemampuan uang dalam negeri dibandingkan dengan mata uang asing. Ini biasanya ukurannya apa? Biasanya ukurannya adalah menggunakan kurs mata uang ya. Misalnya 1 dolar Amerika itu sama dengan berapa ribu rupiah. Nah, nilai mata uang Indonesia itu yang disebut dengan nilai eksternal. Ya, oke. Selanjutnya kita mempelajari tentang teori permintaan uang. Nah, teori permintaan uang ini yang menurut J.M. Keynes. Ya, jadi orang memegang uang itu ada 3 motif. Yang pertama adalah motif transaksi. Ya. Jadi orang ingin memegang uang itu tujuannya adalah untuk transaksi, ya, jual beli, ya, tawar menawar, sehingga kita dapat menjual dan membeli barang. Ya. Kemudian untuk berjaga-jaga, iya kita harus membawa uang, kita harus menyimpan uang ya untuk berjaga-jaga karena kita tidak tahu ya hari ini butuh uang berapa ya.
besok butuh uang berapa, makanya kita harus berjaga-jaga. Jadi tidak boleh uang itu kita habiskan semua dalam jangka waktu 1 hari, kemudian besok tidak membawa uang, itu tidak boleh ya. Yang ketiga motifnya adalah motif spekulasi. Apa itu spekulasi? Adalah biasanya aji mumpung itulah ya, untung-untungan ya. Orang yang berspekulasi disebut dengan siapa? Spekulan ya. Biasanya spekulasi itu seperti ini ya. Misalnya orang yang punya uang ya. Kemudian ada informasi bahwa harga emas itu murah, maka bagaimana mereka atau para spekulan adalah membeli emas yang sebanyak-banyaknya ya, untuk disimpan. Kemudian tujuannya adalah akan dijual kembali apabila harga emas sudah naik. Dengan harapan mereka akan mendapatkan laba seperti itu ya. Tapi apakah semua spekulan itu bisa mendapatkan laba? Jawabannya belum tentu ya. Ada juga yang para spekulan itu bisa menderita kerugian gitu ya. Kemudian siapa saja yang membutuhkan uang? Diantaranya adalah individu. Kalau individu ya seperti saya, kemudian anak-anak semua ya, itu termasuk individu ya. Untuk apa uang? Ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian perusahaan digunakan untuk apa? Perusahaan ya digunakan untuk menjalankan usahanya ya. Pemerintah atau negara, uang itu digunakan sebagai apa? Ya biasanya kalau negara itu dicantumkan dalam apa? Dalam APBN, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian sektor luar negeri juga membutuhkan uang, gitu ya. Teori permintaan uang yang pertama adalah menurut Irving Fisher, quantity theory of money. Jadi Irving Fisher ini orangnya ya, Irving Fisher saya juga tidak tahunya ya dari foto ini. Jadi dikenalkan foto dan namanya, Nana harus tahu ya. Irving Fisher itu dalam menerapkan teori permintaan uang itu menggunakan rumus MV sama dengan PT atau MV sama dengan PY. Jadi M itu adalah money, artinya uang. Nah, artinya berarti M itu adalah jumlah uang yang beredar. Kalau V adalah velocity atau kecepatan, jadi kecepatan peredaran uang. P adalah price atau harga barang yang berlaku saat itu, gitu ya. T adalah dari bahasa asing trade, artinya perdagangan, yaitu jumlah barang yang diperdagangkan. Anak-anak biasanya perhitungan yang diterapkan ya di beberapa soal-soal itu adalah menurut siapa? Menurut Irving Fisher. Jadi kita menggunakan rumus ini, MV sama dengan PT ya. Nanti kita akan belajar bagaimana sih cara menghitung teori permintaan uang menurut Irving Fisher. Nanti ada di slide selanjutnya ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah beliau, siapa ini? Adalah John Maynard Keynes atau biasanya disingkat menjadi J.M. Keynes. Yang selanjutnya adalah John Tobin. Nah, ini beliau fotonya John Tobin ya. Mama harus tahu foto dan namanya ya. Jadi harus dikenal. Ini adalah contoh soal ya, penerapan dari teori permintaan uang menurut Irving Fisher. Jumlah uang yang beredar di suatu wilayah adalah 5 miliar rupiah. Kecepatan peredaran uang 20 kali. Dan jumlah barang yang diperdagangkan sebesar 20 juta unit. Hitunglah berapa harga barang menurut teori Irving Fisher. Jadi kalau ada soal seperti ini dipahami dulu, baru kita nanti akan tahu yang diketahui itu apa ya. M-nya berapa, V-nya berapa, T-nya berapa, dan apa yang ditanyakan ya. Dan nanti kita pasti akan bisa menjawabnya dengan benar ya.
Oke, kita pahami bersama. Kalau jumlah uang yang beredar, jumlah uang yang beredar itu berarti simbolnya apa ya, Nana ya? Simbolnya adalah M. Berapa M-nya? 5 miliar. Nah, ditulis M sama dengan 5 miliar rupiah. Kemudian kecepatan peredaran uang 20 kali. Nah, kecepatan peredaran uang itu simbolnya adalah V dari bahasa asing velocity. Berapa? 20 kali. Nah, ditulis di sini. Kemudian jumlah barang yang diperdagangkan 20 juta unit. Nah, kalau jumlah barang yang diperdagangkan itu simbolnya adalah T dari bahasa asing apa tadi? Trade, artinya perdagangan ya. Sebesar 20 juta unit. Nah, kemudian hitunglah berapa harga barang. Menurut teori Irving Fisher ya, harga ya, di sini berarti yang dicari adalah P karena P itu adalah price, artinya harga. Jadi yang ditanyakan itu harganya berapa ya. Menurut teori Irving Fisher, nah, berarti kita menjawabnya adalah menerapkan rumus MV sama dengan PT. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ya, M-nya adalah 5 miliar dikalikan dengan V-nya berapa? 20. Nah, sama dengan P-nya dicari ya, dikalikan T-nya 20 juta. Nah, sekarang 5 miliar dikalikan 20 itu sama dengan berapa? 100 miliar ya. P dikalikan 20.000 sama dengan 20.000 P. Nah, kalau kita mencari P, maka kita pindah ruas dulu ya. 20 juta P sama dengan 100 miliar. Bagaimana mencari P-nya? Nah, P adalah sama dengan 100 miliar dibagi dengan 20 juta. Berapa P atau berapa harganya? Ketemunya berapa? 5.000 rupiah. Jadi harga yang berlaku pada saat itu adalah 5.000 rupiah. Gampang ya untuk menghitung jumlah atau menghitung permintaan uang menurut teori Irving Fisher ya. Harus dipahami anak-anak ini karena biasanya di soal-soal yang keluar ya, di berbagai macam soal itu biasanya ya menurut teori Irving Fisher ini ya. Selanjutnya nomor 2, nah, ada soal lagi seperti ini ya. Jadi harga suatu barang yang berlaku itu 1.500.000 dan jumlah barang yang diperdagangkan sebanyak 20 unit serta kecepatan peredaran uang sebanyak 15 kali. Menurut teori Irving Fisher, tentukan berapa jumlah uang yang beredar. Ini dipahami dulu, baru nanti kalau anak sudah paham, ditulis yang diketahui itu apa saja, kemudian yang ditanyakan apa, gitu ya. Setelah itu kita atau anak-anak terapkan untuk bisa menjawab menggunakan rumus MVPT sesuai dengan rumus teori dari Irving Fisher. Ya, silakan dikerjakan anak-anak sebagai latihan hari ini, gitu ya. Kemudian untuk tugas kelompoknya, nah, jadi ada tugas kelompoknya ya. Biar tidak berat-berat, ini tugas saya buat secara kelompoknya saja, secara berkelompok. Nah, jadi kelompok 1 itu nanti membuat makalah sejarah uang. Nah, terserah anak-anak bisa mencari dari literatur ya yang ada hubungannya dengan sejarah uang atau bisa melalui media sosial ya. Kemudian kelompok 2 itu tentang apa? Nama-nama mata uang beserta negaranya. Misalnya Indonesia rupiah misalnya ya.
Kelompok 3 membuat apa? Clipping uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Tentunya yang sudah pernah beredar di Indonesia, bisa uang zaman dulu ya, yang pertama kali terbit misalnya ya, uang logam dan uang kertas. Itu dibuat clipping. Kemudian yang kelompok 4 sama juga membuat clipping tentang uang giral ya. Gambarnya ya, seperti itu. Jadi untuk kelompok ini saya buat 4 ya. Jadi ada 4 kelompok, satu kelas itu dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok yang nomor urut ganjil ya, itu kelompok 1 dan kelompok 3 secara berurutan. Kemudian yang nomor urut atau nomor absen genap itu kelompok 2 dan kelompok 4 secara berurutan ya. Itu tugas kelompoknya. Nah, setelah anak-anak mengerjakan latihan soal tadi, ya silakan berkoordinasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Karena tugas ini dikumpulkan Jumat depan, gitu ya. Kalau ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan ya, tentang tugas kelompoknya atau tentang materinya dan tentang apa soal-soalnya tadi ya. Kemudian informasi untuk materi pertemuan minggu depan adalah tentang penawaran uang dan alat pembayaran non tunai ya. Jadi untuk video pembelajaran ini menurut saya cukup di sini ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.